Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nama saya Mardika Hasan Putra dari kelas C2 PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Jadi, kita akan mengerjakan tugas SPSS yang diberikan oleh Bu Nihla di mata kuliah Statistik Sosial. Ini adalah tampilan dari data ya, data mentahnya yang sudah dituliskan. Satu, seperti nanti ada artinya itu setuju, tidak setuju, atau sangat setuju hingga sampai sangat tidak setuju. Baik, untuk data mentah ini dikelola melalui Excel terlebih dahulu ya. Ditata dulu, terus disalin di Excel supaya nanti bisa mudah dimasukkan ke SPSS. Jadi nanti tinggal salin semua data yang ada di Excel, tinggal tempel di SPSS. Nah, pada tampilan SPSS nanti ada 2 jendela tentang data view dan variable view. Kita tempel ya nanti dari yang tadi di Excel. Boom, ini datanya sudah masuk, ada X1.1 hingga Y1.3, ini terakhir Y1. Jadi perlu diketahui ya, yang tanpa titik 1 itu adalah total. Jadi seperti itu. Baik, ini adalah proses tempelnya. Boom, dan sudah masuk datanya semua. Lalu nanti kita ubah pada di tabel pertama itu nanti jadi pokok dari awal tuh X1.1, X2.2, X1.1, X1.2, X1.3. Seperti itu. Sebelumnya ini adalah masuk di tampilan data view. Nanti kita akan masuk ke variable view. Boom. Nah, ini ada nama, tipe, dan lain-lain. Kita isi dari nama itu nanti yang tadi saya bilang X1.1, X1.2 dan seterusnya sampai Y1 yang paling akhir. Kita ubah dulu ya namanya. Oke, baik. Oke, baik. Data berikutnya kita masukkan tentang ini deskripsinya tadi ya, yang sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Kita masukkan ke SPSS dengan cara ketik value. Bukan, di daerah value ada itu kita kasih, dan di non itu kita isi dengan value, kita isi ini 1. Sangat tidak setuju. Tadi salah ketik. Lalu kita add yang lain juga. Kok semua data harus keisi di sini supaya ya kita bisa menentukan
berapa banyak yang tidak setuju dan pokoknya semualah nanti kita dapat mengetahui berapa yang mengisinya dan kita akan bisa melanjutkan di tes-tes berikutnya kayak uji validasi dan lain-lain. Lalu kita klik OK ya, ini karena sudah selesai semua. Lalu pada kolom value kita samakan semua. Kita salin, maksudnya kita dari atas sampai bawah itu keisinya sama semua. Baik, setelah mengubah value-nya kita ubah di ini measure semua yang kecuali total itu menggunakan ordinal dan yang total menggunakan scale. Oke, setelah semua selesai, kita mencari yang pertama, statistik deskriptif. Itu caranya itu dengan klik analyze, lalu cek statistik dan frekuensi. Klik. Nah, ini kita pindahkan ke kolom variabel. Semua kecuali totalnya. Jadi total tidak perlu dimasukkan ya. Totalnya ditinggal guys. Yang lainnya masukkan ke kolom variabel. Klik OK dan muncul output dari frekuensi tabel. Nah, ini menampilkan dari frekuensi ya. Oh ya, di sini tidak hanya X1.1 tapi sampai Y1.3 sesuai yang tadi kita masukkan. Kita scroll ke bawah, ini lengkap ya. Katanya langsung muncul outputnya. Lanjut pada tahap kedua, yaitu mencari uji validasi menggunakan korelasi persen produk, yaitu analis, lalu klik correlate, lalu yang paling atas. Nah, ini kita masukkan ke tabel variabel semuanya satu persatu ya kalau ini ya. Lalu personnya jangan lupa centang dan klik OK. Ini adalah tabel korelasinya. Ini hasilnya ini guys, langsung muncul pada output. Oke, maaf sih ya, ini lagi record. Lalu kita keluarkan dulu yang tadi ya, correlate. Kita out dulu. Kita keluarkan dulu semua. Kita masuk ke analyze lagi. Lalu ke scale nih. Kita masukkan dari ini dari atas ya, dari X1.1. Oke. Modelnya jangan lupa pakai alpha ya. Klik OK. Ini muncul tabelity-nya, ini hasilnya. Yang ini ya guys. Lalu next. Berikutnya uji asumsi klasik. Kita pakai normalitas probability plot dan Kolmogorov-Smirnov. Tapi yang pertama ini pakai ini ya, yang probability normal dulu. Plot probability plot, maaf. Ini sambil baca, ini tugasnya ya.
regression, lalu kita auto ini nih di linear. Lalu kita ini ada tabel dependent, block 1 of 1. Kita masukkan ini dulu. Y1 di dependent dan block 1 of 1 di yang tadi totalnya itu dimasukin semua. Lalu kita plot. Klik yang ini. Normal probability plot. Kita continue. Mari kita continue dulu ya. Nah, oke. Tuh langsung muncul ini outputnya ya. Ini jika ini adalah tebarannya atau sebarannya. Kalau yang mengikuti garis diagonal berarti dia tuh normal, guys. Sebarannya itu yang mengikuti garis diagonal berarti dia tuh normal. Untuk lanjut yang berikutnya yaitu tentang yang Kolmogorov tadi, guys. Analis non parametric test, one sample, bukan legacy dialog. Nah, sampel KS, one sample KS. Ini kita pilih yang ini. Lalu kita pindahkan ke tes variabel list. Coba pilih yang normal ya. Klik OK. Ini adalah one sample Kolmogorov Smirnov test. Ini hasilnya pada ini asim sig to tailored ini, guys. Yang dari sini hasilnya itu. Jadi nilainya adalah 0.200. Guys, jadi ini adalah uji yang terakhir. Ada 4 ya. Itu sama, guys, caranya kayak yang tadi kita mencari tes keempat yang probability itu. Karena otomatis muncul seperti ini tadi itu. Yang pertama itu uji hipotesis ya, ini ya. Uji hipotesis dulu. Itu ada pada tabel koefisien di bagian unstandardized koefisien yang B tuh, yang bawah itu. Pada kolom B itu ya. Lalu yang kedua diuji F itu pada tabel ANOVA di bagian F, pada kolom F itu. Lalu berikutnya ada uji koefisien determinasi. Ini ada pada tabel model Sumari pada kolom R square. Tuh, angkanya udah 407. Lalu yang terakhir ada uji T, itu ada pada koefisien, guys. Yang bagian T-nya ya. Di koefisien yang T. Sorry. Nih, yang T, pada yang T. Itu kan ada dijelaskan itu hasilnya. Oke, baik. Sekian hasil percobaan pencarian dan pengolahan data dari SPSS. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.